Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai keputusan intuitif pemerintah mengenai larangan mudik memicu polemik di masyarakat. Tugas ini disusun untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah pengambilan keputusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Jenderal Sudirman. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Teresia Restutuhu Prihutami dengan NIM F1B0190031. Yang kedua ada Jenny Sulistia dengan NIM F1B0190032. Yang ketiga Jenika Intan dengan NIM F1B0190054. Yang keempat Hanifa Aulia Rahma dengan NIM F1B0190056. Dan yang kelima ada Claudia Chandrika Kumaratungga dengan NIM F1B0190082. Poin diskusi pada kesempatan kali ini yang pertama, konsep keputusan intuitif. Yang kedua, keputusan intuitif yang dibuat oleh Presiden terkait dengan kebijakan larangan mudik. Yang ketiga, polemik yang timbul pada masyarakat terkait dengan kebijakan larangan mudik. Yang keempat, solusi dari polemik yang timbul pada masyarakat akibat adanya kebijakan larangan mudik. Jakarta Timur mulai dipadati oleh penumpang yang hendak mudik. Informasi selengkapnya akan disampaikan. Pada pembahasan pertama, kami akan menjelaskan mengenai konsep keputusan intuitif, di mana konsep ini meliputi pengertian dan hal-hal yang dibutuhkan dalam penanaman naluri. Menurut Heran dalam Guardian Levin tahun 2014, terdapat 3 gaya pembuatan keputusan, yaitu rasional, intuitif, dan dependen. Masing-masing gaya memiliki kadar yang berbeda dalam pencarian informasi, pengecekan kembali mengenai informasi yang didapatkan, pertimbangan akan konsekuensi pada setiap keputusan, dan pertanggungjawaban langsung dalam pembuatan keputusan. Intuisi adalah bentuk penalaran yang sangat kompleks dan sangat berkembang yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran bertahun-tahun, serta pada fakta, pola, konsep, prosedur, dan abstraksi yang tersimpan di kepala seseorang. Pengambilan keputusan intuitif merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali pola secepat kilat dengan memainkan pengetahuan, pengalaman, dan emosi yang biasanya digunakan ketika informasi yang tersedia terbatas dan dihadapkan pada situasi yang baru. Ada beberapa hal yang dibutuhkan dalam penanaman naluri pada pengambilan keputusan intuitif. Yang pertama, pengalaman. Semakin luas pengalaman pembuat keputusan, maka semakin banyak pola yang dikenali dan semakin banyak pula memahami situasi. Yang kedua, jaringan. Pengambil keputusan memerlukan jaringan untuk berbagi pengalaman dan mendengar bagaimana keputusan yang telah mereka terima. Yang ketiga, kecerdasan emosional. Hal ini berkaitan dengan kemampuan mengenali dan menafsirkan emosi seseorang. Yang keempat, toleransi. Intuisi akan tumbuh pada lingkungan yang memperoleh pengalaman positif dan negatif, sehingga mampu untuk mentolerir kesalahan. Yang kelima, ada keingintahuan. Hal ini merupakan prasyarat untuk menemukan peluang baru bagi seseorang untuk membuat keputusan. Yang keenam, ada batasan. Hal ini berkaitan dengan melihat fakta dalam membuat suatu diagnosis. Keputusan intuitif Presiden terkait kebijakan larangan mudik. Hadirnya COVID-19 berasal dari Wuhan, Cina yang telah marak sejak Desember 2019 dan virus tersebut menyebar sampai di Indonesia Maret 2020, sehingga WHO menetapkan coronavirus sebagai ancaman pandemi global. Kemudian, pandemi menjadi masalah sosial yang berdampak pada berbagai sektor yang disebabkan karena tingginya angka korban positif COVID-19 maupun angka kematian akibat COVID-19. Berbagai kebijakan dan regulasi telah dikeluarkan pemerintah. Salah satunya adalah kebijakan PSBB untuk meminimalisir adanya mobilitas masyarakat. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memulihkan kesehatan masyarakat Indonesia dan kasus COVID-19 dapat menurun. Salah satu contoh negara yang masih memiliki lonjakan angka yang tinggi adalah India.
Pada tahun 2021, bertepatan dengan momen Lebaran, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik dengan tujuan menekan angka penyebaran COVID-19 yang termaktub dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan yang mulai diberlakukan pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Sejak munculnya COVID-19, mudik yang biasanya menjadi tradisi masyarakat Indonesia dan menjadi momentum untuk berkumpul bersama sanak keluarga dibatasi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Adapun beberapa alasan Presiden mengeluarkan kebijakan larangan mudik. Yang pertama, dengan meningkatkan mobilitas, maka akan meningkatkan jumlah kasus aktif. Yang kedua, mudik memicu risiko besar penularan virus COVID-19. Yang ketiga, berpotensi meningkatkan angka kematian. Yang keempat, perjalanan mudik berpotensi menjadi sarana penularan COVID-19. Yang kelima, penularan COVID-19 tidak mengenal batas teritorial negara. Menurut Presiden Joko Widodo, ditetapkannya kebijakan larangan mudik ini dipertimbangkan berdasarkan pengalaman tahun lalu, tahun 2020 di mana terjadi peningkatan angka positif COVID-19 setelah 4 kali libur panjang. Maka pada tahun ini seluruh elemen masyarakat baik ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, dan karyawan swasta dilarang melakukan mudik ke kampung halaman. Penerapan kebijakan mudik yang masih berlaku pada tahun 2021 mengundang reaksi atau tanggapan dari berbagai pihak khususnya masyarakat. Reaksi yang ditimbulkan pun beragam, ada yang pro dan ada yang kontra terhadap kebijakan larangan mudik ini yang berujung pada polemik masyarakat. Salah satu contoh reaksi yang pro terhadap kebijakan tersebut adalah Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Bapak Burhanuddin Muhtadi, yang menyebutkan ada 45,8% responden yang mendukung larangan mudik yang diikutsertakan dalam suatu survei, di mana masyarakat yang pro terhadap kebijakan larangan mudik ini mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya menekan angka penyebaran COVID-19. Walaupun masih banyak masyarakat yang tidak mudik tetap melakukan open house yang menyebabkan tetap adanya suatu kerumunan. Sementara untuk reaksi yang kontra akan kebijakan larangan mudik ini yang dilansir dari CNN Indonesia pada 4 Mei 2021 memaparkan bahwa Presiden Joko Widodo sempat menyebutkan masih ada 18,9 juta orang yang akan mudik tahun ini. Sehingga pemerintah meminta untuk menggencarkan sosialisasi larangan mudik. Selain itu, adanya penetapan larangan mudik pada tanggal 6-17 Mei 2021 justru dijadikan momentum bagi masyarakat untuk mudik sebelum tanggal diberlakukannya tanggal larangan tersebut, sehingga tetap akan menimbulkan kerumunan. Ada beberapa alasan masyarakat menolak larangan mudik 2021. Yang pertama, pada tahun 2020 sudah tidak diperbolehkan mudik, maka menurut masyarakat tahun ini merupakan kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Yang kedua, masyarakat menganggap kebijakan pemerintah yang cenderung tidak jelas arahannya, di mana larangan mudik diperketat dengan pemberlakuan penyekatan, namun tidak benar-benar dilaksanakan pada seluruh daerah. Dan yang terakhir, larangan mudik cenderung tidak efektif, di mana pusat perbelanjaan dan wisata destinasi yang tetap dibuka. Hal tersebut menyebabkan keraguan dari masyarakat akan keseriusan pemerintah dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Dari pro dan kontra yang ada, terlihat pemerintah terus mengupayakan dalam pengendalian potensi penyebaran COVID-19. Namun bukti-bukti yang terlihat baik langsung maupun tidak langsung, mulai dari keberpihakan pemerintah yang memperbolehkan TKA masuk ke Indonesia hingga presiden yang menghadiri pernikahan artis, menyebabkan respon negatif yang cenderung lebih banyak. Sehingga hal ini berujung pada polemik masalah pengendalian COVID-19 yang belum berhasil diselesaikan. Solusi terhadap polemik yang timbul pada masyarakat akibat adanya kebijakan larangan mudik. Terdapat pandangan pro dan kontra terhadap polemik ini. Untuk pandangan pro didasarkan pada alasan ekonomi agar aktivitas perekonomian masyarakat tetap berjalan. Sedangkan untuk pandangan kontranya didasarkan pada alasan kesehatan, di mana dengan diizinkannya mudik lebaran, potensi penularan virus corona akan semakin dahsyat.
Jadi dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, melalui peraturan tersebut pemerintah dapat dengan tegas melakukan pembatasan kegiatan tertentu untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19, yakni dengan melarang orang keluar rumah atau bermigrasi ke tempat lain termasuk mudik atau pulang kampung. Solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi polemik tersebut yang pertama, tidak larut berkepanjangan dalam polemik kebijakan larangan mudik. Yang kedua, lebih fokus pada upaya meminimalisir dampak dari implementasi kebijakan larangan mudik tersebut, terutama pada akibat mobilitas masyarakat pada saat mudik lebaran. Yang ketiga, memaksimalkan pemberitaan di media massa maupun elektronik terkait dengan berita yang akurat sehingga informasi yang sampai di masyarakat tidak simpang siur yang berdampak pada keputusan pemerintah yang dianggap tidak konsisten oleh masyarakat. Yang keempat, pemerintah mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah diambil dengan memperhatikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Kesimpulan yang dapat diambil pada topik pembahasan kali ini yaitu COVID-19 merupakan jenis virus baru yang penyebaran dan dampaknya sangat meresahkan masyarakat sehingga diperlukan penanganan yang serius dalam menghadapi wabah ini. Berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah yang berangkat dari proses pengambilan keputusan dengan berbagai alternatif yang ada. Salah satu gaya pengambilan keputusan yang memiliki kaitan dengan kebijakan dalam menekan angka penyebaran COVID-19 yakni gaya pengambilan kebijakan intuitif. Kebijakan larangan mudik lebaran tahun 2021 merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dibuat melalui gaya pengambilan keputusan intuitif. Hal tersebut dilatar belakangi dengan kondisi baru yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia yakni pandemi dan dilatar belakangi pula dengan pengalaman dari momentum mudik tahun 2020 yang setelahnya berdampak pada meningkatnya angka kasus aktif COVID-19. Dalam pengimplementasiannya, kebijakan larangan mudik ini menuai reaksi yang beragam dari masyarakat yang berujung pada polemik. Sehingga perlu keseriusan lebih bagi pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan memperhatikan proses pengambilan keputusan yang tepat serta kerjasama dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mendukung setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk bebas COVID-19. Sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.